Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas donghua lagi nih guys, yang dimana MC-nya itu overpower di awal, yang tentunya orang yang melihat di sekitarnya menjadi kaget guys. Yang tentunya ini sesuai dengan requestan kalian. Tetapi jangan terlalu banyak berharap guys, karena donghua ini nggak terlalu sama dengan anime Jepang yang ketika overpower di awal itu benar-benar overpowernya yang gila banget. Ini mungkin overpowernya yang sedang-sedang guys, yang tentunya awal-awalnya bikin kaget orang tentunya. Nah, pada video kali ini Mimin akan membahas 10 rekomendasi donghua dengan MC overpower di awal guys, yang tentunya mengejutkan orang yang melihatnya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Yuanglong. Operasi pasukan khusus Swangseng diangkut ke dunia Yuanghong atau Origin Spirit. Di sana ia dirasuki oleh roh yang tidak berguna, yaitu seekor ikan emas. Ini akan berfokus pada seorang tentara bernama Wang Sheng yang nyasar ke dunia di mana kekuatan roh adalah segalanya. Dan kemudian ia terjatuh di tempat perselisihan antara Songyang dan pasukan Dahuang. Ketika ia sampai di sana, ia bingung karena semua orang di sana memakai pakaian kuno dan mengira bahwa mereka lagi syuting film. Emang kocak nih MC. Awalnya ia diakui sebagai tunangan dari wanita itu guys, agar dia selamat dari pasukan Dahuang. Dan tak lama percakapan, akhirnya pertarungan pun terjadi. Namun di sini Wang Sheng membunuh semuanya dengan mudah guys. Yang tentu saja sih dibunuh karena pasukan Dahuang memakai ilmu, sedangkan Wang Sheng memakai senjata api guys. Ya pasti langsung koit, baru mau nyampe udah koit duluan. Yang tentunya di sinilah guys awal perjalanan Wang Sheng di dunia Origin. Yang kedua, Souxi Yulingxi. Di tanah suci yang luas, manusia dan roh hidup berdampingan dengan damai ribuan tahun lamanya. Hingga sewaktu-waktu roh jahat Heilong muncul yang mengaku sebagai kaisar roh dan membuat perselisihan antara roh dan manusia. Ini akan berfokus pada karakter bernama Si Dali, seorang pemuda yang telah disegel selama ratusan tahun, yang memiliki kesempatan bertemu dengan King rubah berekor 9 langit dari dunia paralel. Ia memulai jalannya untuk menjadi kepala guru spiritual serta mencari tahu misteri di balik asalnya untuk melindungi dunia. MC kita ini menjadi overpower ketika marah guys. Ia juga diikuti oleh hewan rohnya yang mengetahui tuannya akan jadi OP ketika marah. Begitulah guys awal perjalanan dari donghua ini. Yang ketiga, Weiwo Duseng. Donghua ini menceritakan di tanah Tiongkok yang luas, para dewa yang bertanggung jawab atas hukum langit dan bumi meninggal dunia dan kehilangan batasan hukum. Kekuatan kegelapan mulai bergerak, mencoba untuk menumbangkan seluruh negeri. Di sini Ning Sheng adalah penjaga biasa di istana Changlang. Ia memperoleh kekuatan menelan roh secara tidak sengaja dan basis kultivasinya meningkat pesat, di mana ia bisa naik 2 tingkatan dalam waktu 10 hari yang sangat mustahil guys. Walaupun ia dianggap lemah oleh para penjaga, namun sebenarnya ia sangat overpower guys. Dimana saat perjalanan ia menghajari beruang sampai burung itu kabur ketakutan. Nah, dalam menghadapi banyak kesulitan, Ning Sheng berpegang pada prinsip melakukan sesuatu sebaik kemampuan dan tanggung jawabnya, dengan berani mengangkat para pemimpin dan menghadapi kesulitan bersama putri Hua Wang Yue serta yang lainnya. Begitulah awal perjalanannya guys. Yang keempat, Wan Mei Shiji. Terlahir di dunia unik, di mana desa-desa berjuang untuk mendapatkan kekuatan dan kendali. Karakter utama di sini bernama Si Hao, yang merupakan seorang jenius yang diberkati oleh surga, yang lahir di bawah kondisi termiskin. Ia dilatih sena bela diri dari desa batu. Ia paling kecil di sana guys, namun ia yang paling OP. Klannya bagaimanapun memiliki masa lalu yang misterius, dan untuk bangkit dan menjadi jenius sebagaimana mestinya, klan melakukan segala upaya untuk membantu kultivasinya. Saat mereka bertarung melawan monster fanatik serta terlibat dalam perebutan kekuasaan dengan klan lain. Nah, perjalanannya akan membawanya melewati negeri-negeri tak dikenal hingga menjadi sosok yang benar-benar mampu mengguncang dunia. Yang kelima, Wanji Dusung.
Donghua ini menceritakan Ling Feng yang sedang bersama tunangannya yang bernama Ji Mang Yao yang ingin memadatkan kekuatan jiwa, dan kemudian tunangannya memberikan pil pembeku kepada Ling Feng agar bisa membalatkan jiwa pedangnya di mansion. Lin Fei merupakan legenda di kerajaan Tianwu karena di usianya yang baru 16 tahun ia sudah bisa membuat kerajaan terkenal di kerajaan Tianwu. Ia sudah berlatih selama 8 tahun dan ia siap memadatkan jiwa pedangnya. Saat melakukan uji coba, ia memadatkan jiwa pedang tingkat raja dan hampir menjadi tingkat kaisar. Namun saat itu ia hampir menyempurnakannya dan kemudian ia ditusuk dari belakang oleh tunangannya guys dan merebut jiwa pedang tingkat sempurnanya. Namun disitu ia pingsan dan membawanya ke dalam dimensi yang berbeda. Dan ketika ia sadar, ia melihat jiwa dewa-dewa kuno yang bersemayam di pemakaman. Disinilah ia mendapatkan kekuatan para dewa guys, dan semakin overpower lagi. Yang keenam, Senglang Qiyu Wushuangsu. Kisah ini berkisah pada dua karakter utama guys, yaitu dua remaja yang overpower dari kecil di berbagai wilayahnya, dengan identitas yang berbeda dan latar belakang budaya berbeda pula, yang bernama Fa Hua dan Lang Ge. Yang karena senjata ajaib hanya mutiara, mereka terhubung bersama guys untuk menyelamatkan umat manusia. Kedua remaja tersebut adalah anak yang jenius di wilayahnya masing-masing, di mana Lang Ge sudah menguasai 4 elemen saat ia masih kecil, sedangkan Fa Hua seorang penegak kebenaran baru di kota hikmat. Kedua remaja dengan kepribadian yang sangat berbeda tersebut perlu melalui berbagai ujian bersama. Dengan itu, hubungan keduanya terlihat perubahan yang halus dan mereka mulai saling memahami, dan lambat laun keduanya menjadi sedekat saudara kandung guys. Yang ketujuh, Bingsu Qihong. Ketika Li Si lahir, ia menjadi pemilik dari sisa jiwa prajurit dan ia dikejar dan ingin dibunuh oleh sekte dunia. Orang tua Li Si sendiri pergi menarik perhatian musuh untuk menyelamatkan Li Si, dan Yuang Chengyang membawa Li Si melarikan diri serta bersembunyi. Dan ia akhirnya menetap di kota Linghai dan menyamar sebagai nelayan. Untuk menemukan orang tuanya, Li Si bertekad untuk memasuki sekte melalui pemilihan 5 tahun kota Linghai dan Bai Xiang, master formasi utama sekte yang dari klan Liao. Berdasarkan informasi leluhur, meniru kekuatan sihir panglima perang dan mengembangkan jenis yang dapat diserap, serta pembentukan roh kehidupan yang jahat, ingin mengubah gunung dan laut menjadi makanan darah para monster. Dan Ying membantu mereka untuk menahan pertempuran. Sebuah konspirasi terselubung di langit di atas kota Linghai siap meluncur guys. Yang kedelapan, Jidao Longseng. Donghua ini menceritakan dahulu terdapat legenda yang mengatakan bahwa dewa naga bersemayam di alam para dewa. Banyak sekali yang ingin menjalin hubungan dengan dewa naga dan mendapatkan warisannya. Dan di sini menceritakan seorang pemuda bernama Chu Qiangyi yang mana ia selalu ditindas guys karena kesalahan ayahnya yang telah menghilangkan pusaka berharga milik sekte. Tapi pada faktanya ayah dari Chu Qiangyi ini justru rela berkorban dan melawan musuh terkuat sektenya yang bernama Sekte Naga Bengis. Nah, karena kematian ayahnya inilah Qiangyi akhirnya bangkit dan berjuang agar bisa mendapatkan warisan dari Dewa Naga Asura. Tujuannya tak lain yakni agar ia bisa membalaskan dendam kematian ayahnya, yang awalnya ia mencoba untuk menginjakan kaki di Menara Naga Bengis. Menara Naga Bengis ini adalah menara yang sangat mengerikan guys, karena di setiap lantainya dialiri oleh aliran api yang sangat panas. Dan yang bisa menaiki lantai ini ialah mereka yang memiliki kultivasi rana bela diri, dan terdapat satu orang yang bisa menaikinya, yaitu Li Qingseng yang bisa menaiki lantai 20. Meskipun awalnya diremehkan, namun nyatanya ketika ia mencobanya ia bisa melewati lantai 20 guys, yang membuat orang yang meremehkannya kaget guys. Begitulah awal perjalanannya guys. Yang kesembilan, Xiang Mu. Donghua ini menceritakan Lu Yong, seorang arkeolog muda yang tidak sengaja masuk ke ruang pemakaman yang tidak dapat diidentifikasi karena kesalahan saat menaikkan artefaknya, dan ternyata zombie di sini bisa menyamar menjadi manusia biasa guys, bahkan memiliki kekuatan melebihi praktisi lainnya. Nah, MC kita di sini menargetkan zombie yang wujud mirip dirinya guys, yang bernama Tua Muda Chou Mu, di mana ia adalah zombie yang menyamar.
serta menjadi petinggi guys. Saat sampai di sana tanpa basa-basi, ia mengeluarkan semua peralatannya guys untuk menangkap zombie. Saat sampai di sana tanpa basa-basi, ia mengeluarkan semua peralatannya guys untuk menangkap zombie itu. Dengan bekal pengalaman dan kitab suci kunonya yang membuatnya terlalu overpower guys, ia pun menangkap zombie itu. Dan begitulah guys awal perjalanan dari Donghua ini. Yang ke-10, si Sang Sui Qiang Nang Sujue. Donghua ini menceritakan Sang Xiao Tiang yang berasal dari dunia modern bumi yang memiliki kekuatan supernatural serta kekuatan penyembuhan diri yang kuat. Saking overpowernya, ia kebal terhadap tembakan. Bahkan saat ia tertabrak truk, ia masih tidak apa-apa guys. Namun saat ia berada di perkotaan, tiba-tiba bom atom meledak di dekatnya guys, yang langsung membawanya ke dunia lain dan menjadi cucu dari orang terkaya dari keluarga Saudi prefektur Xiang. Di sana ia juga sedang dicuri serta ia yang dibunuh sebanyak 99 kali guys, namun tetap masih hidup. Nah, setelah ia diculik ke 100 kalinya, akhirnya ia dikirim oleh keluarganya ke sekte bela diri yang terkenal yaitu Xiao Yaomeng untuk berlatih seni bela diri untuk pertahanan dirinya guys. Namun yang mengejutkan semua orang, Sao Xiao Tiang yang tidak pernah memiliki dasar dalam sena bela diri ternyata sangat berbakat dan memiliki bakat luar biasa untuk sena bela diri guys. Nah itu dia guys 10 Donghua, dan MC-nya itu overpower di awal guys, yang tentunya mengejutkan orang yang melihatnya. Dan untuk kalian juga yang ingin menambahkan, mungkin ada rekomendasi lain, boleh kalian lempar ke kolom komentar guys, supaya teman-teman kalian yang belum tahu bisa menontonnya juga. Oke guys, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum kita berpisah, jangan lupa guys diklik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan Donghua lainnya. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.